Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Peranan Periklanan dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada Toko Sembako. Baik, sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Tiara Santi, nomor absen 40, NIM 2102014357, kelas 4C Manajemen Pagi. Pertama, latar belakang. Penelitian ini melatar belakangi usaha toko sembako ini tentunya mempunyai keinginan agar produknya terjual seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, usaha toko sembako menghadapi pesaing yang semakin ketat sehingga perlu melakukan strategi pemasaran. Toko sembako ini harus memaksimalkan periklanan demi kelangsungan hidup toko sembako ini. Pengetahuan tentang periklanan perlu dipelajari dan dikembangkan serta disesuaikan dengan kondisi intern toko sembako maupun keadaan pasar dan konsumen untuk menentukan periklanan macam apa yang diperlukan. Salah satu cara yang dilakukan toko sembako ini dalam meningkatkan volume penjualan atas produk yang dijual adalah dengan melakukan periklanan yang nantinya diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membeli. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peranan periklanan dalam meningkatkan volume penjualan usaha sembako. Yang kedua, bagaimana periklanan yang tepat dan efektif agar dapat menggait para konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh periklanan dalam meningkatkan volume penjualan pada toko sembako. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar hubungan periklanan dengan volume penjualan. Tinjauan pustaka. Pengertian pemasaran. Pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen seseorang sering berubah setiap saat. Pengertian pemasaran menurut Philip Cottrell 2005 halaman 8 adalah suatu proses dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapat kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Sedangkan menurut pendapat Sofyan Azwari 2011 halaman 2 dalam American Marketing Association mengatakan pemasaran merupakan hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Marketing mix. Marketing mix merupakan sarana atau alat untuk mengemukakan pemasaran perusahaan pada pasar sasarannya. Marketing mix berupa variabel-variabel yang ada dalam perusahaan serta dapat dikendalikan oleh perusahaan. Pengertian marketing mix menurut Basu Swasta DH tahun 2006 halaman 42 adalah kombinasi dari 4 variabel atau keinginan yang merupakan inti dari sistem pemasaran yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Menurut Sofyan Azwari 2011 halaman 198, bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran variabel yang dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi pembeli atau konsumen. Periklanan. Periklanan merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan mengenai barang-barang, jasa maupun ide-ide yang ditunjukkan kepada calon pembeli dari produk tersebut. Di samping itu, periklanan juga dapat mempengaruhi konsumen sehingga timbul untuk melakukan pembelian. Jadi, periklanan mempunyai peran penting dalam meningkatkan volume penjualan. Menurut Hermawan 2012, periklanan atau advertising adalah semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Volume penjualan.
Volume penjualan merupakan suatu jumlah yang menyatakan berapa besar penjualan yang dicapai perusahaan selama periode tertentu atau kurun waktu tertentu. Pengertian volume penjualan dikemukakan oleh Rangkunti 2018 halaman 207 bahwa volume penjualan adalah pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau volume atau unit suatu produk. Maka berpikir, periklanan X, volume penjualan Y, yang artinya periklanan mempengaruhi volume penjualan. Hipotesis. Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan dan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini adalah H1 sama dengan periklanan mempunyai peranan dalam meningkatkan volume penjualan pada toko sembako. Bab 3. Metode penelitian. Definisi operasional variabel. Yang pertama, periklanan. Periklanan adalah suatu usaha untuk mempengaruhi konsumen dalam bentuk tulisan, gambar, suara, atau kombinasi dari semua itu yang diarahkan kepada masyarakat secara luas dan secara tidak langsung, misalnya iklan dalam radio, TV, surat kabar, majalah, papan reklame, dan sebagainya. Variabel bebas X yaitu besarnya biaya peningkatan kegiatan periklanan yang dikeluarkan dalam ukuran rupiah. Yang kedua, volume penjualan, suatu jumlah yang menyatakan berapa besar penjualan yang dicapai perusahaan selama satu periode atau kurun waktu tertentu. Variabel Y yaitu volume penjualan yang diterima oleh perusahaan untuk mencari jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Hendak mengetahui peran dari periklanan dan kaitannya dengan jumlah volume penjualan yang diterima oleh toko sembako. Ketiga, ruang lingkup. Agar pemecahan masalah dapat lebih efektif sesuai dengan kondisi toko sembako ini, maka membatasi terhadap ruang lingkup penelitian adalah bidang kajian pemasaran, khususnya mengenai pelaksanaan periklanan pada toko sembako. Yang keempat, lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan pada toko sembako yang beralamat di Jalan Insinyur Soekarno, Tabanan. Jenis data. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yaitu dari toko sembako. Yang kedua, dari data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan sumbernya seperti data-data produk dan promosi yang digunakan oleh toko sembako. Keenam, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Usaha mengadakan pengamatan langsung tentang pelaksanaan periklanan pada toko sembako. Yang kedua, wawancara. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung bagian pemasaran selama observasi berlangsung. Yang ketujuh, populasi. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah konsumen pada toko sembako. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian pada toko sembako ini. Yang kedelapan, sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 50 pelanggan atau pembeli. Presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup presentasi ini dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.